Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Wahyu Azhar Ritonga, SSI MSI, salah satu dosen di Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Saya akan menyampaikan PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk sistem perkuliahan yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan sistem DIE, Discovery, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery ini yaitu penjelasan terkait mata kuliah apa saja yang dicapai dalam pembelajaran. Kemudian interaction itu interaksi proses perkuliahan. Kemudian ada assessment yaitu sistem penilaian mata kuliah. Baik, langsung saja kita masuk yang delivery yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini yaitu elektronika dasar, kode mata kuliah FTI 19209. Ini adalah salah satu mata kuliah wajib. Kemudian bobot SKS yaitu 2 SKS, semester 1 bobot jumlah pertemuan sebanyak 16. Untuk deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah elektronika dasar akan memberikan gambaran dan pengetahuan dasar tentang elektronika, komponen-komponen elektronika, fungsi dari komponen elektronika, konversi bilangan, dasar rangkaian elektronika, kemudian penggunaan multimeter yaitu sebagai alat ukur baik tegangan, hambatan, dan kuat arus, kemudian penggunaan aplikasi EWB, Electronic Workbench. Kemudian kemampuan yang diharapkan yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan komputasi dan pemodelan matematis, kemudian menguasai konsep perangkat sistem digital pada sebuah komputer. Kemudian untuk materi pembelajaran yaitu ada elektronika, komponen-komponen elektronika, fungsi dari komponen-komponen elektronika, kemudian pengantar sinyal digital, pengenalan dasar komputer, hukum Ohm, konsep dasar sistem basis data, penggunaan alat ukur multimeter, dan penggunaan aplikasi EWB. Dan pada materi pembelajaran ini kita masuk tentang pertemuan ketiga, komponen-komponen elektronika. Baik, untuk sistem pembelajaran, pada sistem pembelajaran saya menggunakan sistem pembelajaran luring yaitu tatap muka secara langsung dan juga menggunakan daring yaitu dengan online. Untuk daring saya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet. Kemudian untuk metode pembelajaran yaitu yang pertama itu saya gunakan menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, kuis. Baru PBL, Problem Based Learning, PJBL, Project Based Learning. Dalam pelaksanaan ini untuk tugas project berdasarkan hasil penugasan Problem Based Learning. Kemudian ada Discovery Learning yaitu nanti untuk Critical Book Review atau CBR, kemudian Critical Journal Review atau CJR, dan Mini Reset. Kemudian untuk interaksi yaitu nanti di sini saya akan melihat bagaimana interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian dan sebaliknya, baru kreativitas dalam menyampaikan materi. Kemudian untuk asesmen, di sini penilaian yang kita gunakan pada mata kuliah ini ada yang pertama itu indikator penilaiannya tugas rutin yaitu TR bobotnya sekitar 15%,
kemudian critical book review atau CBR bobotnya 10%, kemudian critical journal review atau CJR bobotnya 10%, dan tugas mini riset TMR 20%. Kemudian ujian tengah semester UTS, ujian akhir semester UAS 25%. Dan untuk nanti nilai akhir di sini akan kita dapatkan NA sama dengan TR tambah CBR tambah CJR tambah TMR tambah UTS tambah UAS, dan akan diperolehlah nilai daripada masing-masing mahasiswa tersebut. Kemudian untuk referensi pada perkuliahan ini menggunakan buku, kemudian jurnal, dan sumber referensinya juga internet. Nah, jadi nanti ada beberapa referensi yang kita gunakan. Sebelum kita menyaksikan pembelajaran ini, ada tujuan dari pembelajaran tentang pertemuan ini, yaitu mengenai komponen-komponen elektronika. Yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen dasar elektronika. Kemudian mahasiswa mengetahui komponen aktif dan pasif serta jenis-jenisnya. Kemudian mahasiswa mampu memahami fungsi dari masing-masing komponen-komponen elektronika dan mampu menyampaikan nilai pada masing-masing komponen-komponen elektronika. Pada perkuliahan ini saya menggunakan sistem daring, yaitu online. Kenapa? Karena pada pertemuan ini yaitu lebih memudahkan mahasiswa untuk mengetahui jenis dan komponen-komponen pada elektronika itu serta fungsinya. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya, bagaimana kabar Ananda semua? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Baik, langsung saja masuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang elektronika dasar. Bapak akan menampilkan slide PPT. Lihat semua, bisa dilihat. Baik, ini ada konsep dasar elektronika. Elektronika itu adalah ilmu dengan aliran listrik dalam komponen elektronik. Komponen-komponen elektronika ini dia terbagi menjadi komponen aktif dan komponen pasif. Komponen-komponen elektronika ada resistor, kapasitor, dioda, dan transistor, kemudian ada IC. Dan inilah kira-kira gambar motherboard yang saya foto. Bila dia komponen-komponennya banyak, penyusun-penyusunnya di sini. Kapasitor, apalagi IC, banyak dan lain sebagainya ya. Kita akan menjelaskan satu persatu. Resistor itu adalah komponen elektronika yang bersifat menghantarkan arus listrik. Ini kita lihat, resistor terbagi menjadi dua. Ada dia resistor tetap dan ada dia resistor variabel. Tetap itu artinya dia sudah ketetapan pada bahan itu sendiri dan tidak bisa kita ubah-ubah seperti itu. Itulah artinya dia resistor tetap. Jadi ada juga resistor itu bisa kita rubah-rubah nilainya, yaitu termasuk di sini kita lihat potensio, ya kan, pin pot. Artinya bagaimana merubahnya, Pak? Merubahnya nanti bisa ini diputar. Nah, jika kita putar maka dia akan berubah, mau maksimal kita putar, bisa juga kita kurangi nilai daripada resistor tersebut. Oke, rumus dasarnya untuk mencari resistor adalah R sama dengan V per I. R ini adalah hambatan, satuannya ohm,
sedangkan V adalah tegangan, satuannya volt, I adalah kuat arus. Nanti akan kita lanjutkan tentang bagaimana cara menghitung daripada hambatan tersebut. Baik, saya lanjut dulu. Nah, ini ada jenis-jenis resistor. Ada dia tadi resistor tetap, ini gambarnya, dan simbol-simbolnya seperti ini dikatakan inilah simbol resistor. Biasanya dalam soal, mereka membuat soal-soal itu menggunakan simbol-simbol. Jadi, kalian tanpa menggunakan simbol-simbol sudah tahu nanti dari melihat warna itu. Berapa dia besarnya hambatan pada resistor tersebut. Ini dia cara membaca untuk resistor. Ada di sini kita lihat gelang. Ini gelang kita buat gelang. Kita perhatikan untuk gelang ada di situ warna-warna kan, ada hitam, coklat, merah, jingga, kuning dan seterusnya. Ada gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, dan ada dia gelang keempat sebagai toleransi. Baik, untuk cara menghitungnya, kita perhatikan contoh ini. Nah, ini kita lihat, nampak ini? Nah, ini merah. Warna apa ini merah? Ini? Ungu, Pak. Ungu. Coklat. Oke. Ini Emas. kemudian terakhir ini emas. Iya. Kita membacanya, usahakan jangan salah. Berarti merah. Berapa nilai merah? 2, Pak. 2. Ungu 7. 7. Coklat? 1. Iya, 1. Berarti lihat gelang ketiga sebagai pengali. Jadi 1. Berarti kali 10 pangkat 1. Jadi berapa nilainya nih? Kita lihat aja caranya. 2, 7 kali 10 pangkat 1. Berarti berapa? 270. 270. Bagus. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, baik. Sebelum Bapak lanjut, Bapak coba dulu siapa yang bisa. Kalau ini seandainya ada resistor itu ini kita rubah warnanya. Warnanya ini Bapak buat jadi warna hijau. Yang merah ini jadi hijau, yang lainnya sama. Coba, berapalah kira-kira besarnya nilai hambatan pada resistor tersebut? Siapa bisa? Saya Pak Dian. Iya, Dian. Silakan Dian. Tadi resistor yang pertama kan tadi warna merah itu nilainya 2. Ini warna merah ini ganti jadi warna hijau. Jumlahnya tadi 5. Berarti yang warna ungu itu tadi 7. 570 Pak jumlahnya. Itu 570. Ya, mantap. Pas ya. Berarti sudah mengerti. Baik, kita lanjutkan. Ini dia tadi kapasitor pasif, ini yang aktif. Baik. Yang sama seperti resistor tadi, yang ini bisa diubah-ubah karena dia pula bisa diubah-ubah nilainya, ya kan? Nah, kita lanjut kapasitor. Nah, ini untuk satuan kapasitor, ini ada farad dan ini tanggal satuannya bisa kita konversikan. Dan ini terlihat pada gambar komponen tersebut, ada di situ nanti angka-angkanya. Bisa kita ketahui berapa besarnya nilai tersebut. Baik. Untuk kapasitor ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Bagaimana cara kerja kapasitor itu, Pak? Oke. Baik, untuk cara kerja dari kapasitor itu kita tahu bahwasanya kapasitor itu lihat ini memiliki dua plat. Nah, 2 kaki itu kan nampak kakinya. Jadi sudah 2 plat ini nampak kan? Dipisahkan namanya oleh bahan elektrik. Jadi bahan elektrik ini di mana nanti semua muatan kan ada muatan positif sama negatif. Di masing-masing kaki ini semua muatan, contoh kaki kiri muatan positif dan sebelah kanan muatan negatif, dan itu tidak bisa digabungkan. Masuk kita tentang komponen aktif, yaitu ada transistor. Ya, transistor. Ya, bisa kita lihat ya, ini transistor ini ada terbagi 2, yaitu ada transistor bipolar dan transistor efek Made. Kemudian untuk transistor bipolar ini ingat aja ada itu BEC, positif negatif positif, kemudian ada NPN, negatif positif negatif.
Bagaimana membedakannya? Kita lihat tanda panahnya. Tanda panahnya ini dari emitter ke sini, kemudian dari ini panahnya menuju emitter, ya, keluar. Sedangkan transistor efek medan kita lihat ada di sini gate, kemudian ada drain, ada source. Baru kemudian ada namanya dioda. Dioda itu adalah komponen aktif yang umumnya bersifat semikonduktor. Kita lihat aja langsung, ini kira-kira gambar dioda, dan ada cincin, ada tanda cincin ini menyatakan dia simbol katoda, apa, muatan negatif, kemudian ini anodanya muatan positif. Sampai sini paham? Ya. Dioda, ini dia, lihat, unbias ini nampak di sini, ada di sini masing-masing muatan, ada negatif, positif. Ini tanpa ada penyaluran, baik itu tegangan, ya. Kemudian setelah kita aliri dia dengan sumber tegangan, maka dia akan bergerak dan berpindah elektron-elektron ataupun muatan-muatan yang ada pada dioda tersebut. Dengan catatan nanti dia dikatakan reverse bias. Apa tadi reverse bias? Bias mundur. Iya, bias mundur. Nah, jadi reverse bias itu bias mundur. Sudah? Jadi kita lanjut. Masih nampak kan? Masih Pak. Ya. Jadi di sini ada dia forward bias. Kita lanjutkan. Inilah kira-kira jenis dioda itu, dan ada dia dioda silikon, germanium, dioda zener, dioda Bitgate. Ya. Ini langkah-langkah cara untuk mengukur dioda, bisa menggunakan multimeter. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana cara menggunakan dioda pada rangkaian sederhana Pak? Oke, baik. Terima kasih, Kasih. Jadi komponen dioda ini, dia salah satu komponen aktif. Jadi bagaimana cara menggunakan dioda ini, ada Bapak buat gambar sederhana, dan ini adalah menggunakan simbol-simbol. Ini adalah simbol daripada sumber tegangan, ya, atau bisa saja ini kita buat baterai lah, contohnya sumber tegangan. Ini power supply. Kemudian di sini ini tadi simbol apa tadi? Tanda gini. Ya, simbol apa nih? Simbol dioda, Pak. Iya, simbol dioda. Kemudian ini simbol lampu. Jadi kita lihat siapa yang bisa yang tahu apa bedanya dari gambar ini? Sama atau tidak? Tegangan diodanya ada di ini, Pak. Katoda negatif. Oke. Oh, hanya bedanya ini penempatan di diodanya ya, dibalik ya. Iya, Pak. Tegangan Oke, negatif baik. dan positifnya. Iya, baik. Jadi beginilah kira-kira pertanyaan si Maria tadi. Inilah kira-kira rangkaian sederhana daripada prinsip kerja dioda itu. Kita lihat bahwasanya ini muatan positif mengalir ke dioda yang bermuatan positif. Kemudian ada dipasangkan dengan lampu, dan di sini sama besarnya sumber tegangan 12 volt, kemudian mengalir sampai 12 volt. Artinya apa? Sini tadi kan baik itu dioda argon maupun germanium. Jadi di sini kalau dia positif, masuk dia langsung ke muatan positif, maka dia yang terjadi adalah lampunya akan menyala. Kenapa? Karena dia mengalirkan arus, karena dia muatan positifnya lebih besar daripada muatan negatif. Ya, jadi arus mengalir, kemudian mengaliri dan menghidupkan lampu. Oke, dan pada gambar ini kebalikannya. Ini lihat positif menuju negatif, maka artinya di sini nanti yang muatan negatifnya lebih besar daripada muatan positif, sehingga lampu yang terjadi tidak akan menyala. Artinya muatan negatifnya lebih kecil daripada muatan positif. Oke, itulah kira-kira prinsip kerja daripada dioda itu. Kalau sudah paham ini, yang gambar ini prinsip kerjanya, bagaimana dia mengaliri dan bagaimana dia tidak teraliri. Coba ini dia perhatikan gambar. Inilah kira-kira rangkaian kita buat. Rangkaian di sini ada menggunakan sumber tegangan, dioda dan lampu. Kira-kira manakah lampu yang menyala pada susunan rangkaian elektronika tersebut? Coba perhatikan.
Tadi sudah Bapak jelaskan konsepnya di atas. Siapa yang bisa? Sama-sama aja kita jelaskan. Kita lihat di sini. Ini adalah sumber tegangan mengaliri kemudian menuju lampu 1, L1 lampu 1, D1 dioda 1. Kita lihat ini bertemu dengan kutub apa di sini? Sini kutubnya apa di sumber tegangan? Iya, positif bertemu ke L1 kemudian negatif. Apa yang terjadi pada lampu 1? Mati. Nggak bisa hidup Pak lampunya. Mati lampunya. Iya Pak. Iya, Pak. bagus. Kenapa? Dengan negatif. Iya, bagus. Ya, tadi udah Bapak jelas, berarti paham konsepnya ini. Kemudian lihat, di sini ada lampu 3 di bawahnya. Bagaimana kira-kira lampu 3 menyala atau hidup atau mati? Mati Pak. Nah, kenapa bisa mati? Kan Itu negatif dari ke arus positif. D3 negatif. Negatif, ya negatif, bagus. Negatif ke positif, bagus. Berarti lampu 3 tidak hidup. Oke, kita lihat lagi lampu kedua. Oh, lampu kedua gimana? Atau mati? Ya, lihat ini. Ya, mengalir terus sampai ke sini, terus dia ke sini, berjumpa sama ini. Ya, artinya berjumpa dengan muatan apa? Negatif. Positif dan negatif. Ya, positif sama ke sini. Kalau negatif. Ini apa tadi? Negatif atau positif? Sini. Yang D4 yang itu negatif. D3. Di sini kan positif mengalir melewati lampu 2, kemudian terus dia belok dia ke bawah, terus dia sama dioda. Iya, jadi lampu 2 hidup atau mati? Hidup, Pak. Hidup. Iya, lampu 2 hidup. Bagus, mantap. Kenapa? Karena dia mengaliri arus listrik. Kemudian kita lihat lampu 5. Gimana kira-kira lampu 5? Ini sumbernya mengalir dia terus ke sini, kemudian langsung ke sini. Ya, jadi hidup atau tidak lampu kelima? Mati Pak. Mati. Oke. Berarti sudah paham ya, kira-kira itulah prinsip kerja daripada dioda itu. Oke, kita lanjut. Ada kira-kira pertanyaan dioda? Pas, kita lanjut. Masuk IC. Siapa yang pernah lihat gambar ini, IC ini? Di mana kalian lihat gambar ini? Di komponen komputer itu Pak. Ya, baik. Di komputer, di laptop ada nggak? Di HP ada nggak ini? Ada Pak. Iya, jadi ini adalah IC ini komponen elektronika ya, yang terbuat dari bahan semikonduktor. Ya, IC ini merupakan gabungan dari beberapa komponen. Jadi satu IC ini ada di sini gabungannya resistornya, kapasitornya, diodanya dan transistornya. Ya, sehingga IC ini adalah komponen yang sangat luar biasa pada penyusun elektronika. Ya, dan ada sini kita lihat keuntungannya, ukurannya kecil dan ringan. Ya, kemudian dia konsumsi powernya rendah dan tidak menimbulkan panas, tidak membutuhkan pendingin menggunakan IC ini. Kira-kira IC ini fungsinya apa? Atau baru ini dengar? Baru ini dengar Pak. Nah, baik Bapak jelaskan, dengarkan. Jadi fungsi IC ini kalian pernah mengecokkan apa laptop? Ya, pernah. Kemudian lihat tanpa mencabut kabel ataupun cok-cokannya, kalian bisa memerintahkan bahwasanya mematikan laptop ini untuk mengendalikan sebuah rangkaian. Jadi IC inilah ibaratkan pengendali sebuah rangkaian, karena dia sebagai gerbang logika mengikuti perintah. Inilah kira-kira daripada ada tantangan dan masa depan elektronika, yaitu ada di bidang robotika dan automasi ini untuk membantu kita bekerja lebih cepat dan efisien. Artinya sekarang ini banyak kerjaan-kerjaan manusia itu yang sudah dikerjakan oleh robotika. Itulah begitu tantangan untuk kita dengan kemajuan elektronika ini. Jadi keamanan dan privasi juga ini bisa memastikan informasi pribadi kita agar tetap aman. Jadi kesimpulannya, elektronik itu merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan modern. Dengan memahami konsep dasar, komponen, alat ukur, rangkaian, aspek listrik, aplikasi, tantangan, dan masa depan, kita bisa lebih mengapresiasi teknologi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Sebelum mengakhiri, untuk dioda itu, tandanya kan ada tadi cincin. Cincin itu siapa yang tahu muatannya apa?
yang ada tanda cincinnya. Yang paling dekat ke pinggir kan ada dua dia, ada yang tanda cincin, itu tandanya muatan apa di dioda? Positif atau negatif? Oh, saya Pak. Ya, silakan Dian. Tadi di dioda bagian kanan itu ada katoda sama anoda. Katoda Ya. itu positif, anoda itu negatif, Pak. Ya, jadi yang melihat kita kan bisa melihat. Jadi yang dia muatan yang ada tanda cincinnya kan ada itu membedakan ada cincinnya di pinggir itu muatan apa? negatif, Pak. Negatif. Oke, mantap. Berarti sudah paham ya. Alhamdulillah kalian sudah paham dan sudah tahu tadi fungsi daripada komponen itu sendiri. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan nanti mempraktekkan membuat rangkaian sederhana baik menggunakan aplikasi. Aplikasinya itu yaitu EWB ya. Nanti di sini kalian bisa mengetahui oh berapa luarannya, berapa hasilnya, apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi dari aplikasi itu, seakan-akan kita membuat rangkaian gitu ya. Oke. Baik, itu aja pertemuan kita. Ya, saya Bapak Wahyu Ajhari Tonga selaku dosen elektronika dasar mengucapkan terima kasih buat kita semua atas perhatiannya. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.